Nah, Dokter Ani, pertanyaan langsung saja ya kita ke teman-teman dari peserta yang sudah menanyakan pertanyaan seputar dengan materi nih di siang hari ini. Ini dari Dokter Gigi Lisa Duhaniati. Mohon izin bertanya, dokter, pasien tanpa karies juga sudah scaling rutin, pasien dan keluarga pasien masih tercium bau mulut. Harus kami rujuk kemana untuk perawatan selanjutnya? Apakah ke dokter gigi spesialis penyakit mulut atau ke dokter spesialis penyakit dalam, Dokter Ani? Ke penyakit mulut boleh. Di RSAL juga boleh. Di RSAL tuh kita bisa menerima pasien dari BPJS dan pasien umum juga bisa. Di sana kami ada 3 dokter gigi spesialis penyakit mulut. Jadi setiap saat kami akan siap membantu. Baik, udah ready pokoknya kalau ada ready for use pokoknya. Ready for you ya lebih tepatnya ya. Harus ready untuk dapat memberikan konsultasi kepada pasien. Apakah yang diderita dari penyakit mulutnya? Dokter Ani, selagi kita masih menunggu dari peserta untuk dapat menanyakan, kami mempersilahkan untuk para peserta dari webinar hari ini untuk dapat menuliskan pertanyaan di kolom chat atau kolom komentar. Nanti akan kami pilih. Atau ada teman-teman yang mau menanyakan secara langsung dengan Dokter Ani untuk dapat menggunakan fitur raise hand. Nanti saya akan memberikan kesempatan untuk teman-teman dapat menyuarakan pertanyaannya dan akan dijawab secara langsung oleh Dokter Ani, spesialis pendalam. Nah, dokter, pertanyaannya nih kalau dari saya gitu ya. Ini kan biasanya kalau anak-anak kecil gitu ya, Dok, kemudian suka main di luar gitu. Apalagi nih kayaknya curhatan saya nih ya. Itu kalau masa kecil dulu itu suka banget Dok sariawan, dan sariawannya itu recurrent, berulang terus menerus. Nah, kalau hal-hal seperti ini gimana ya, Dokter Ani? Ya, sariawan itu kan penyebabnya sampai saat ini kan belum diketahui secara pasti gitu. Tetapi ada dugaan beberapa gitu ya, ada dugaan berapa. Bisa juga karena virus gitu ya. Bisa juga kalau pada anak kecil-kecil tuh bisa juga sebetulnya dia misalnya alergi ya. Alergi itu mungkin dia suka makan jajanan yang kalau zaman dulu masih belum pandemik ya. Apa sih yang jajanan apa yang tidak ada di sekolah itu? Ya kan harganya murah-murah. Siapa tahu dia alergi sebetulnya dengan itu. Makanya kita nggak bisa langsung gebiah uyah pada si A ini begitu, si B begitu. Mungkin aja dia mungkin juga kena virus yang hanya menyerang di daerah rongga mulut saja gitu. Mungkin juga dia si anak kecil tuh lagi kecapean gitu ya. Seperti itu Dokter Badi. Jadi memang harus diperiksa juga, nggak bisa ini ya. Tapi dugaannya mungkin juga karena kurang, katanya kalau orang-orang tuh kurang vitamin C gitu. Ya, kurang vitamin juga boleh. Bukan hanya ya? Vitamin C sebetulnya ya. Mungkin dengan nutrisi yang lainnya gitu ya. Ya, kurang nutrisi yang lainnya bisa. Berarti memang berpengaruh Dok ya terkait dengan imunitas tubuh seseorang terhadap penyakit mulut. Dan pada anak-anak itu juga sistem imunitasnya juga memang kan dia belum terbentuk dengan sempurna, sehingga dia memang mudah sekali sakit gitu. Baik, Dokter Ani, kita akan beralih kepada penanya secara langsung yang sudah menggunakan fitur resen. Kembali saya persilakan untuk Kowal wilayah Surabaya untuk dapat menyuarakan pertanyaannya langsung kepada Dokter Ani. Kami silahkan. Mohon izin Komandan, mohon izin atasan, mohon izin senior. Kami dengan Serda Anissa mohon izin bertanya. Jika ada seorang yang gigi bagian depannya bermasalah yang mengakibatkan gigi tersebut harus dicabut, kemudian orang tersebut mengganti dengan penanaman gigi palsu. Apakah penanaman gigi palsu tersebut dapat menimbulkan penyakit sistemik bagi mulut? Dan bagaimana cara mengatasinya? Terima kasih. Terima kasih. Silakan langsung dijawab, Dokter Ani. Terima kasih, Mbak. Siapa tuh Mbak Kowal? Siapa, Bi? Siap, Serda Anissa. Ya, Mbak Anissa, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi, pasien itu umur berapa ya, Mbak? Misalnya, Mbak? Siap, jika seumuran dengan kami sekitar 20 tahun. Ya, artinya kalau dia memang baik-baik saja, tidak punya penyakit, tidak hobi merokok, kalau dia dipasang implan ya baik saja Mbak, nggak ada masalah, nggak ada hubungannya dengan penyakit sistemik, nggak ada. Jadi insya Allah baik. Itu kan pertanyaannya, apakah ada hubungannya dengan sistemik? Itu tadi Mbak ya. Siap. Kalau dipasang implan. Siap. Insya Allah nggak apa-apa Mbak.
Baik, sudah terjawab. Terima kasih. Serda Anissa, apakah ada yang ditanyakan kembali? Siap, cukup. Mungkin teman-teman dari Terima Kewal kasih. Wilayah Surabaya ada giginya yang berlubang atau ada mungkin manifestasi klinis gitu ya, sariawan dan lain sebagainya, itu bisa langsung konsultasi Dokter Ani begitu ya kepada Ya. dokter gigi terdekat. Terima kasih ya teman-teman dari Kewal Wilayah Surabaya sudah menyuarakan pertanyaannya. Saya akan bergeser nih kepada Nyonya Zahra Muzai dari cabang 7 Lanal Tegal. Wah, silakan Nyonya. Selamat siang dokter, saya mau bertanya. Anak saya kan usia 5 tahun. Kemarin waktu umur 4 tahun, gigi geraham kiri bawah dan gigi yang depan, yang gigi geraham bawah kan lubang. Yang depan ini kayak karies gitu dokter. Terus waktu itu sudah saya tambalkan. Habis itu tambalannya lepas. Nah itu nanti kalau pas waktu giginya yang sudah saya tambal itu nanti ada kemungkinan dia lubangnya semakin lebar atau nanti waktu gigi susunya udah lepas itu bisa lepas sempurna apa tidak dok? Soalnya kemarin saya takutnya ada gigi yang masih tertinggal yang nanti menyebabkan akar giginya ya dok ya yang tertinggal itu. Kalau yang gigi geraham kemarin saya kan ke dokter gigi kan tiap 6 bulan sekali anak saya bawa. Cuma karena pandemi kemarin 2 tahunan itu nggak saya bawa ke dokter. Baru kemarin ini saya tambalkan. Tapi alhamdulillah sih yang tambalan yang geraham udah bagus. Tapi yang depan lepas lagi dok. Jadi begini, untuk tambalan gigi depan, pertanyaannya apakah bisa lepas lagi setelah ditempel ya kan? Ya bisa saja Bu. Jangankan gigi yang sudah ditempel, gigi yang asli saja itu bisa berlubang lagi gitu, bisa berlubang apalagi yang sudah ditempel. Ya dijaga aja itu sampai penggantinya hadir gitu ya. Nah, untuk pertanyaan Ibu, nanti kalau sudah ditempel, sisa akarnya itu apakah bisa hilang juga gitu ya maksudnya? Lepas sempurna apa tidak? Lepas sempurna Bu, lepas sempurna. Jadi modelnya itu akar gigi anak-anak itu ada akarnya, dia akan dimakan diresopsi oleh gigi dewasa, dia makan gitu, akarnya dimakan sampai habis, baru dia goyang akan lepas. Nah itu sudah nggak ada akarnya lagi sudah, jadi nggak usah khawatir Bu. Oh itu soalnya saya takut kemarin di Instagram itu beredar bahwa kalau masih akar gigi yang tertinggal, jadinya nanti numpuk-numpuk semua gitu dok. Oh, kecuali akar gigi itu tidak bisa lepas, ya harus butuh bantuan dokter gigi untuk mencabutnya, Bu. Oh, Ya. gitu. Baik. Ya, Jadi tetap harus ke dokter gigi kalau Dokter, gitu. Iya. Kalau istilah dokter giginya adalah persistensi, Dokter Ani, mungkin Iya, sisa akar giginya masih ada, kemudian muncul Iya, gigi permanennya. Bu. Iya. Jadi kan kemarin ngeri juga ya dok, lihat di Instagram itu kok saling dempet-dempetan, akhirnya kayak dia tuh kayak ngasih foto X-ray atau apa gitu ya dok ya. Jadi kayak numpuk gitu dok di atas semua banyak gitu. Jadi kan ngeri gitu. Makanya kalau ragu memang sebaiknya ke dokter gigi aja Bu. Iya dok. Baik, terima kasih dokter. Nyonya Zahra Terima Muzai kasih sama-sama. dari cabang 7 Lanal Tegal sudah bertanya secara langsung, dan saya akan menanyakan kepada penanya yang sudah menulis di kolom komentar ya. Baik, ini ada dari Dida Firman Prayoga. Selamat pagi dokter, dengan kami dokter gigi Dida dari Balai Kesehatan Lanal Denpasar. Izin bertanya dokter, kami sebagai dokter gigi di daerah, apabila ada pasien yang terindikasi terdapat penyakit mulut dan daerah kami tidak terdapat dokter yang memadai. Oh, berarti tidak ada spesialis penyakit mulut, Dok. Nah, untuk menjelaskan ke pasien agar tidak salah kepada penerimaan pasien, mohon saran dan juga masukannya, Dokter Adi. Monggo. Iya, jadi dilihat kasusnya apa dulu yang dihadapi gitu dok. Kasusnya apa yang dihadapi, kan beda-beda. Kalau misalnya perlu spesialis penyakit mulut, ya diarahkan saja. Kadang kalau pasiennya itu mampu, kalau pasiennya mampu, biasanya dia akan terbang mencari spesialis penyakit mulut. Seperti kami di RSAL itu kan sudah jalan ini daftar jaganya. Pasien tuh sekarang kan sudah pinter-pinter. Jadi ketika dia berobat nggak sembuh-sembuh, kemudian dokter giginya bilang, coba cari aja spesialis penyakit mulut. Kemudian
ditentukan yang ada biasanya Surabaya, Jakarta gitu. Dia akan mencari di mana ya, Jakarta atau Surabaya. Nah, kemudian di mana yang ada, dia akan juga browsing-browsing di rumah sakit mana gitu. Kebetulan kalau di RSAL itu sudah tertulis daftar jaga, SPPM ada sehingga dia bisa mengikuti. Demikian dokter. Jadi kalau saya tidak tahu kasusnya apa, kalau mungkin saya tahu kasusnya saya bisa. Baik, terima kasih Dokter Ani. Mungkin kalau masalah komunikasi harus dikomunikasikan ya Dok, sejelas-jelasnya dengan bahasa pasien, agar pasien lebih mengerti, lebih dapat menerima apa yang disampaikan oleh dokter gigi kepada pasien itu sendiri. Nah dokter, kita ada penanya terakhir, mohon izin Bapak Ibu hadirin, karena yang bertanya juga cukup banyak, kami pilih begitu ya, dan kami batasi untuk penanya, karena keterbatasan waktu juga. Untuk penanya terakhir dari Dokter Gigi Diah Rahmawati, MSI. Selamat siang, Dokter Gigi Ani. Izin bertanya, pasien usia di atas 45 tahun datang dengan keluhan adanya pigmentasi atau black spot pada mukosa mulutnya sebelah kiri. Ketika diraba, tidak ada tumpakan amalgam, tidak ada keluhan rasa sakit, dan juga tidak ada perubahan pada permukaannya, hanya mengganggu secara estetis saja. Kalau boleh tahu nih dok, apa penyebab dari perubahan pigmentasi tersebut dok? Terima kasih. Ini kayak pertanyaan ujian ini ya dok ya? Iya. Kompetensi ya? Iya, jadi memang, iya, karena itu namanya lesi pigmentasi, kemudian yang dibilang tadi tidak ada peninggian, itu namanya makula. Jadi makula itu bisa kemungkinannya dia mungkin hiperpigmentasi fisiologis gitu ya. Dia mungkin hiperpigmentasi fisiologis karena memang kita nih orang Indonesia memang kan kaya pigmen gitu ya. Kemudian yang kedua kita tanyakan apakah pasien ini memiliki apa kebiasaan buruk merokok gitu. Kalau merokok kemungkinan itu adalah smoker melanosis gitu ya. Tapi kalau saya lihat kok dia baik-baik saja, kalau hanya estetik ya biasanya bisa datang kalau terganggu sekali. Ini pasiennya perempuan atau laki ya. Kalau misalnya perempuan bisa dilakukan datang ke dokter spesialis kulit, biasanya dilakukan laser gitu. Tapi kalau misalnya dia tidak terganggu ya tidak apa-apa. Begitu. Dan mungkin kalau misalnya ada memang kalau namanya melanoma malignan itu juga hitam, tetapi dia kadang ada perdarahan, kemudian dia permukaannya tidak rata, tapi dia ada permukaannya meninggi. Kalau ini sepertinya tidak. Oke, apakah perlu dilakukan pemeriksaan penunjang lagi dokter Ani? Ya, boleh saja, tapi kalau menurut saya enggak kok. Tidak perlu ya dok ya? Iya. Baik, jadi terkait dengan estetisnya saja begitu, tapi tidak mengarah ke ganasan ya dok ya? Ya, insya Allah tidak. Insya Allah tidak. Baik, terima kasih dokter Ani sudah menjawab pertanyaan dari para peserta webinar di hari ini. Dan terkait dengan itu tadi juga banyak ya dok ya, artinya di masyarakat itu ditemukan juga. Karena kalau kita awam gitu ya terkait dengan kesehatan gigi dan mulut, itu juga akan bingung dengan lesi-lesi yang muncul di rongga mulut. Nah, khawatirnya kan dianggapnya biasa gitu ya dok ya. Wah saya ini dok, ada lesi di dalam mulut tapi saya biarkan aja deh karena ini nggak sakit dan lain sebagainya. Ternyata setelah dikonsulkan kepada dokter mengarah ke keganasan mungkin atau mungkin ada diagnosis lain yang juga membahayakan. Nah ini perlu banget ternyata ya dok ya untuk konsul kepada dokter gigi 6 bulan sekali atau 1 tahun 2 kali Bapak Ibu, meskipun tidak ada keluhan mungkin dokter Ani ya, tapi tetap aja silaturahmi nih ceritanya ya ke dokter gigi terdekat. Ya maksudnya begini, mungkin dokter gigi bisa mendeteksi secara dini begitu dok. Betul. Jadi kadang-kadang yang ada orang menganggap sariawan biasa aja, ternyata datang kita periksa karena nggak sembuh-sembuh ternyata itu kanker gitu ya. Tapi ada kebalikannya, pasien yang bingung gitu karena baca seperti itu, jangan-jangan saya kanker dok gitu, saya ternyata bukan kanker. Jadi makanya alangkah baiknya kita berkunjung ke dokter gigi, jangan tanya kepada temannya yang nggak tahu gitu ya. Jadi ada malah yang di palatumnya ada benjolan, padahal itu normal, sama dia diberikan obat-obat yang nggak jelas gitu ya. Nah, coba datang ke dokter gigi, kita bilang itu biasa, bukan tumor gitu, namanya torus gitu.
Mm-mm. Itu ya dok. Betul sekali. Nah ini anatomi juga dok ya terkait Iya, dengan anatomi rongga mulut begitu. Yang memang secara fisiologis bisa muncul tapi tidak membahayakan. Nah tentunya Bapak Ibu hadirin sekalian dari acara seminar BKG FKG UHT 2021 ada apa dengan gigi? Kalau sekarang kita bilang itu kan informasi tidak terbatas Dokter Ani, kita bisa belajar. Bahkan Dokter Ani tadi referensinya juga dari TikTok gitu ya. Nah iya, anak-anak iya. muda juga kan suka aplikasi TikTok, YouTube, Instagram dan di Tapi sana harus banyak dokter tahu gigi juga. sumbernya yang benar gitu. Betul, Orang ini sumbernya benar nggak, hoax atau enggak gitu ya. betul sekali. Dan terkait dengan hal itu literasi harus kembali dilakukan dok ya. Ketika mendapatkan informasi, di make sure kembali, dikonfirmasi lagi apakah udah sesuai nih dengan literasi yang ada. Namanya adalah belajar literasi digital gitu ya, untuk mengklarifikasi apa yang sudah kita dapatkan informasinya dan nantinya kita bisa aplikasikan. Baik, terima kasih Dokter Ani. Mungkin saya akan bacakan kesimpulan terlebih dahulu ya Dokter Ani ya di siang hari ini terkait dengan pemaparan materi, bincang-bincang seputar rongga mulut dan juga penyakit sistemik. Apa sih hubungannya gitu ya? Nah tadi kalau disampaikan oleh Dokter Gigi Ani terkait dengan fungsi dari gigi itu sendiri ada dari fungsi estetis, di mana memang keindahan gigi ini merupakan sumber utama dari visualisasi seseorang gitu. Kalau pertama kali lihat seseorang, lihat giginya udah nggak bagus, udah nggak kurang menarik nih gitu ya. Nah tentunya estetis ini juga harus kita perhatikan bersama-sama. Yang kedua terkait dengan fungsi bicara. Kalau nanti ada missing teeth atau ada gigi yang lepas tapi tidak menggunakan gigi palsu atau tidak menggunakan implan, akhirnya ada rongga di sana, ini akan mengurangi fungsi bicara begitu ya dari rongga mulut kita. Yang selanjutnya adalah sosialisasi kepada seseorang yang lain. Kalau kita tidak menjaga kebersihan rongga mulut, ini akan mengganggu tentunya dalam bersosialisasi. Dan selanjutnya adalah terkait dengan kalau mau daftar TNI gitu ya, gigi salah satunya yang harus diperiksa. Kalau ada yang kurang bagus, ini juga akan mempengaruhi dari penilaian. Tapi mereka tidak akan bayar darah. Nah, terkait dengan penyakit mulut atau penyakit gigi, terkait dengan rongga mulut, ini ada karies gigi atau lubang pada gigi, kemudian bisa juga ada radang pada gusi, kemudian juga terdapat kanker rongga mulut. Dan manifestasinya ini bisa kemana-mana, ada keganasan, ada yang tidak ganas, dan mengarah keganasan dan lain sebagainya. Harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada dokter gigi terdekat. Dan yang paling penting ternyata dari penyakit gigi ini juga dapat menyebar menjadi penyakit yang lainnya gitu ya. Bisa menyebar ke jantung, bisa tadi disampaikan adalah tetanus, kemudian ke kulit, ke saraf, THT, mata, dan juga ke kanker mulut. Dan yang bisa kita lakukan Bapak Ibu dan juga peserta dari webinar adalah yang pertama, menggosok gigi 2 kali sehari ya. Teorinya sih setelah makan atau sarapan pagi dan juga sebelum tidur gitu ya. Nah, memang efektif di situ waktu-waktunya. Yang kedua adalah ke dokter gigi 6 bulan sekali. Jangan ragu buat konsultasi selalu ke dokter gigi terdekat. Dan yang ketiga adalah samuri. Periksa mulut sendiri. Tadi caranya udah disampaikan, ini mendeteksi dini dari penyakit rongga mulut yang mungkin saja ada di tubuh kita. Mungkin kesimpulan itu saja yang saya dapat sampaikan. Terima kasih banyak Dokter Gigi Ani Dwi Setian Tias, dokter gigi spesialis penyakit mulut yang sudah menyampaikan. Luar biasa sekali, semoga ilmunya bermanfaat. Dan selanjutnya ini akan ada penyerahan sertifikat secara virtual yang akan disampaikan oleh Dekan Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Sang Tua Surabaya kepada Dr. R.A. Nora Leliana, dokter gigi MHKes FICD. Kami silakan. Ya. Terima kasih, luar biasa memang ini rating saya ini. Dokter Ani ini rating saya bangga. Ya, terima kasih Bu Dekan. Ya, terima kasih, semoga ilmu yang diberikan untuk kita semua ini membawa manfaat ya, pastilah bermanfaat. Amin, amin. Dan membawa barokah bagi yang menyampaikan. Dan tidak bosan-bosan berbagi ilmu untuk kita semuanya. Saya serahkan sertifikat kepada Dr. Gigi Dwi Setianing Tias. Ya, terima kasih. Terima kasih Bu Dekan, sudah saya terima.
Baik, terima kasih Dekan Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Santua Surabaya, kepada Dr. R.A. Nora Leliana, Dr. Gigi MHKS FSID, dan itu sekaligus menutup sesi dari seminar kita di siang hari ini dalam rangka Bulan Kesehatan Gigi Nasional FKG UHT 2021. Ada apa dengan gigi? Saya moderator Ki Agus Badiusani, Dr. Gigi Magister Hukum Kesehatan, pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian seluruh peserta yang luar biasa. Boleh tepuk tangan sekali lagi.